Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan. Nama saya Siti Sauda. Nama saya Firda Moida Priliani. Nama saya Bella Safitri. Di sini kami akan membahas tentang bab 1 perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Apa sih perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa itu? Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa adalah segala perbuatan, upaya, ataupun langkah-langkah yang diambil guna mencegah ataupun menghadapi perpecahan maupun hilangnya persatuan bangsa yang dapat mengakibatkan perpecahan. Apa sih perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa itu? Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa adalah segala perbuatan, upaya, ataupun langkah-langkah yang diambil guna mencegah ataupun menghadapi perpecahan maupun hilangnya persatuan bangsa yang dapat mengakibatkan perpecahan. Terus langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau menghadapi perpecahan ini seperti apa contohnya? Contohnya adalah menanamkan gotong royong, menanamkan sikap tolong-menolong, menanamkan sikap kekeluargaan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, kerjasama antar umat beragama yang berbeda, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras, mencegah hak asasi manusia. Selain itu ada lagi loh, Firda. Oh iya, aku tahu jawabannya. Coba sebutin dong. Yang pertama, salah satunya ada peduli kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain, terus ada turut serta dalam penegakan hukum. Oke, terima kasih. Firda, bagaimana upaya penanggulangan disintegrasi bangsa? Upaya penanggulangan disintegrasi bangsa dalam menjaga persatuan Indonesia diantaranya dapat dilakukan dengan cara membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu, menciptakan kondisi, dan membiasakan diri untuk membangun keseimbangan. Oke, terima kasih. Oke. Apa sih peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi? Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI, Madiun, pemberontakan DI atau TII, dan peristiwa G3OS PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI atau TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Apa yang dimaksud dengan ideologi dan berikan contohnya? Ideologi adalah gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan sebagai upaya pemersatu bangsa dan dengan keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Latar pemberontakan PKI di Madiun muncul dengan bertujuan yang kuat serta memiliki beberapa latar belakang. Yang pertama ada jatuhnya kabinet Amin Syarifudin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Yang kedua ada kedekatan Amin Syarifudin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan agama komunisme di Indonesia. Yang ketiga ada propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya yakni kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentaranya menjadi rakyat biasa dengan alasan penghakiman biaya. Apa tujuan pemberontakan PKI Madiun? Tujuan pemberontakan PKI Madiun tak hanya berusaha menggulingkan pemerintah Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk memberikan negara Republik Indonesia Soviet atau menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunisme, mengajak petani dan dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Cara untuk mengakhiri pemberontakan? Cara untuk mengakhiri pemberontakan adalah Soekarno memperhatikan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Jelaskan apa yang dimaksud dengan DITII. Yang dimaksud dengan DITII adalah gerakan yang menginginkan berdirinya negara dan Indonesia, negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dimulai di Jawa Barat lalu menyebar ke berbagai daerah lain di Jawa, seperti di Jawa Tengah,
Aceh, di Sulawesi Selatan, dan di Kalimantan Selatan. Apa yaitu pemberontakan APRA? Pemberontakan APRA, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adi atau APRA adalah peristiwa pembentukan yang meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya pemberontakan RMS? Yang menjadi penyebab utama terjadinya pemberontakan RMS adalah munculnya Gerakan Publik Maluku Selatan atau RMS adalah pemeralatan jatah pembangunan ini kemudian dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin Kolonel AE. Apa sih yang dimaksud dengan pemberontakan Andi Agis itu? Intinya adalah pemberontakan Andi Agis adalah penolakan Andi Agis terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Andi Agis memang masuk ke dalam golongan fedaris yang menolak penyatuan itu. Apa persoalan negara federal dan BFO? Yakni suatu negara yang bersama resmi yang diakui kedaulatannya, namun secara de facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Konsep negara tersebut dikenal juga dengan persekutuan. Negara bagian Bijen Confederal Overlap atau BPO menimbulkan perpecahan Indonesia setelah kemerdekaan. Kenapa G30 SPKI bisa terjadi? G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi diterapkan di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Peristiwa apa saja yang terjadi pada G30 SPKI? Peristiwa yang terjadi pada G30 SPKI ada aksi propaganda yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno pada saat itu, serta merubah dasar negara dari Pancasila menjadi komunis. Nah, cukup dipahami? Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan!